Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi Landasan Konseptual Perencanaan Pembelajaran, mata kuliah Perencanaan Pembelajaran dengan dosen pengampu Bapak Abdurrahman PhD. Kami berasal dari Prodi Pendidikan Sosiologi Antropologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas 11 Maret Surakarta. Perkenalkan, nama saya Nani Nur Azizah, NIM K842252. Perkenalkan, nama saya Suwan Muhammad, NIM K842271. Nah, langsung saja, di sini saya akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran dari materi kali ini. Nah, yang pertama yaitu mengetahui tentang 3 pertanyaan pokok menurut Meagher dalam Smith dan Ragan. Yang kedua, mengetahui konsep belajar atau hakikat belajar. Yang ketiga, mengetahui hakikat pembelajaran. Dan yang terakhir, keempat, yaitu mengetahui konsep atau hakikat perencanaan pembelajaran. Selanjutnya, menurut Meagher dalam Smith dan Ragan, tingkatan paling mendasar tugas seorang guru atau dosen sebagai perancang pembelajaran adalah untuk menjawab 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama adalah kemana kita akan pergi, artinya melakukan analisis pembelajaran untuk menentukan apa yang terjadi menjadi tujuan dari pembelajaran guna kelancaran dalam melakukan sebuah perencanaan pembelajaran. Yang kedua adalah bagaimana kita akan sampai di sana, artinya mengembangkan strategi pembelajaran untuk menentukan strategi dan media yang bagaimana yang digunakan dalam perencanaan pembelajarannya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita akan tahu kapan kita akan sampai, artinya adalah mengembangkan dan melakukan evaluasi untuk menentukan bagaimana dan kapan kita akan mengevaluasi dan merevisi materi pelajaran. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai konsep belajar atau hakikat belajar. Nah, di sini belajar yang dikatakan oleh Umar Malik bahwa belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi dan perilaku, termasuk juga perbaikan perilaku. Nah, misalnya pemuas kebutuhan masyarakat dan pribadi secara lebih lengkap. Namun tidak semua perubahan perilaku berarti belajar. Nah, orang yang kakinya patah karena kecelakaan mengubah tingkah lakunya, tetapi kehilangan kaki atau perubahan bentuk bukanlah belajar. Nah, mungkin orang itu akan melakukan perbuatan belajar untuk mengimbangi kakinya yang hilang itu dengan mempelajari keterampilan-keterampilan baru. Yang selanjutnya yaitu menurut Slametov, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar dapat digolongkan ke dalam 2 golongan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal, di mana faktor internal yang bersumber dari diri siswa dan faktor eksternal yang bersumber dari luar siswa. Nah, faktor internal terdiri dari kecerdasan atau intelijensi, perhatian, bakat, minat, motivasi, kematangan, kesiapan, dan kelelahan. Lalu, dengan demikian, hakikat proses belajar itu bertitik tolak dari suatu konsep bahwa proses belajar merupakan perubahan perbuatan melalui aktivitas, praktik, dan pengalaman. Nah, 2 faktor yang menentukan proses belajar adalah hereditas dan lingkungan. Nah, di mana hereditas ini merupakan bawaan sejak lahir seperti bakat, abilitas, dan inteligensi. Nah, sedangkan aspek lingkungan yang paling berpengaruh adalah orang dewasa sebagai unsur manusia yang menciptakan lingkungan belajar, yakni guru dan orang tua. Nah, faktor lainnya adalah aspek jasmania seperti penglihatan, pendengaran, biokimia, susunan saraf, dan respon individu terhadap perangsang dengan berbagai kekuatan dan tujuannya. Selanjutnya adalah mengenai hakikat pembelajaran, di mana pembelajaran ini berasal dari bahasa Inggris yaitu instruction, di mana mengetahui instruction diartikan sebagai proses pendidikan yang sebelumnya sudah direncanakan dan diartikan untuk mencapai tujuan. Berdasarkan arti tersebut, secara implisit dapat diartikan bahwa
Pembelajaran memiliki beberapa jenis kegiatan. Yang pertama adalah memilih, kedua menetapkan, dan juga mengembangkan metode untuk mencapai hasil yang diinginkan. Pemilihan, penetapan, dan pengembangan metode ini didasarkan pada kondisi pembelajaran yang ada. Kegiatan-kegiatan ini pada dasarnya merupakan inti dari desain pembelajaran. Selanjutnya, menurut Riegel, terdapat beberapa klasifikasi variabel pembelajaran. Yang pertama adalah kondisi pembelajaran. Kondisi pembelajaran didefinisikan sebagai faktor yang mempengaruhi metode dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Kondisi pembelajaran tersebut akan berinteraksi dengan metode pembelajaran dan pada hakikatnya tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua adalah metode pembelajaran. Metode dan strategi pembelajaran diartikan sebagai cara-cara yang berbeda untuk mencapai tujuan dan hasil yang berbeda di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda juga. Dan pada dasarnya, semua cara itu dapat dimanipulasi oleh perancang pembelajaran atau guru. Namun, apabila dalam situasi tertentu metode pembelajaran tidak dapat dimanipulasi, maka ia akan berubah menjadi kondisi pembelajaran. Sebaliknya, bila kondisi pembelajaran dalam suatu situasi dapat dimanipulasi, maka ia berubah menjadi metode pembelajaran. Dan yang terakhir adalah hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran mencakup semua akibat yang dapat dijadikan sebagai indikator perolehan nilai yang diperoleh sebagai akibat dari penggunaan metode pembelajaran di bawah kondisi pembelajaran yang berbeda. Hasil pembelajaran dapat berupa hasil nyata atau actual outcomes dan hasil yang diinginkan yaitu desired outcomes. Actual outcomes adalah hasil yang nyata dicapai dari penggunaan suatu metode di bawah kondisi tertentu, sedangkan desired outcomes adalah hasil yang ingin dicapai yang sering mempengaruhi keputusan perencanaan pembelajaran dalam melakukan pilihan metode yang sebaiknya digunakan. Lalu selanjutnya ada konsep atau hakikat perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran merupakan proses menspesifikasi kondisi-kondisi untuk belajar sehingga tercipta strategi dan produk pembelajaran, baik pada level makro maupun mikro. Itu menurut Ragan dan Smith. Nah, lalu perencanaan pembelajaran berkaitan dengan proses yang sistematik dalam menerjemahkan prinsip-prinsip belajar dan pembelajaran ke dalam suatu perencanaan materi dan kegiatan pembelajaran. Lalu, jadi perencanaan pembelajaran merupakan suatu pemikiran atau persiapan untuk melakukan tugas mengajar atau aktivitas pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran serta melalui langkah-langkah pembelajaran. Perencanaan itu sendiri, pelaksanaan dan penilaian dalam rangka pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Selanjutnya adalah fungsi perencanaan pembelajaran, di mana fungsi perencanaan pembelajaran terbagi menjadi dua, yaitu secara umum dan secara khusus. Secara umum, perencanaan pembelajaran berfungsi sebagai haluan atau pedoman dasar dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran agar tercapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif dan efisien. Sedangkan secara khusus, perencanaan pembelajaran berfungsi sebagai alat untuk mengoreksi guru tentang kelemahan dan kelebihan program pembelajaran yang dibuatnya, dan upaya peningkatan kualitas pengajarannya. Nah, lalu yang selanjutnya ada manfaat perencanaan pembelajaran. Nah, yang pertama yaitu mengarahkan kegiatan. Nah, dalam perencanaan pembelajaran telah memuat tujuan, langkah-langkah kegiatan yang harus diikuti, serta strategi yang digunakan. Dengan adanya semua itu, maka akan dapat memberikan arahan bagi guru dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu menjabarkan kegiatan dan bahan yang akan diajarkan. Nah, pada perencanaan tersebut akan terlihat apa yang akan disampaikan kepada siswa dan apa kegiatan yang dilakukan untuk menyampaikan bahan itu. Yang selanjutnya yaitu mempermudah guru dalam melaksanakan tugasnya. Nah, dengan kejelasan tujuan, langkah-langkah kegiatan, bahan, strategi, dan sebagainya dari suatu perencanaan pembelajaran, maka akan mempermudah guru untuk melaksanakan proses belajar mengajar yang merupakan salah satu tugas pokoknya.
Lalu yang selanjutnya ada mengatasi keterbatasan waktu dan fasilitas belajar. Nah, pada perencanaan pembelajaran kita sudah memperkirakan waktu dan fasilitas yang akan digunakan dalam proses belajar mengajar. Nah, sehingga waktu yang sudah direncanakan dapat digunakan dengan sebaik mungkin. Nah, penyimpangan penggunaan waktu yang tidak efektif akan dapat terhindar. Nah, yang selanjutnya ada evaluasi program. Berhasil atau tidaknya suatu program yang dilaksanakan akan dapat dilihat dari perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Perencanaan pembelajaran dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan suatu program pembelajaran. Tanpa adanya perencanaan pembelajaran, sulit mengukur apakah program berhasil atau tidak karena sebagai bahan perbandingan tidak ada. Oleh karena itu diperlukan perencanaan pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu revisi program. Nah, di mana perencanaan pembelajaran ini juga bertujuan sebagai bahan untuk revisi di masa yang akan datang. Tanpa perencanaan atau desain pembelajaran itu sulit diketahui kelemahan-kelemahan yang dibuat. Nah, untuk itu dalam rangka revisi atau perbaikan program sangat diperlukan perencanaan pembelajaran. Selanjutnya adalah mengenai perencanaan pembelajaran sebagai suatu sistem, di mana sistem tersebut memiliki beberapa ciri. Yang pertama adalah terdapat tujuan. Setiap sistem pasti memiliki tujuan, dan tujuan dari sistem telah ditentukan lebih dulu, serta menjadi tolak ukur pemilihan komponen serta kegiatan dalam proses kerja sistem. Komponen, fungsi komponen, dan tahap kerja yang ada dalam suatu sistem mempengaruhi kepada pencapaian tujuan sistem. Tujuan sistem adalah pusat orientasi dalam suatu sistem. Yang kedua adalah adanya fungsi yang menjamin dinamika atau gerak dan kesatuan kerja sistem. Penyelenggaraan pembelajaran di sekolah merupakan suatu sistem, maka setiap komponen yang mempunyai fungsi tertentu itu mesti menyumbang secara sepantasnya dalam rangka mencapai tujuan, dan semua fungsi tersebut perlu dikoordinasikan secara terpadu agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Yang ketiga adalah adanya komponen sistem. Untuk melaksanakan fungsi-fungsinya, tiap sistem pasti memiliki komponen-komponen yang satu sama lain saling berhubungan. Agar fungsi perencanaan dapat berjalan dengan baik, diperlukan komponen silabus dan RPP. Agar fungsi administrasi dapat menunjang keberhasilan sistem pendidikan, diperlukan komponen administrasi kelas, administrasi siswa, administrasi guru, dan lain sebagainya. Agar kurikulum berfungsi sebagai pedoman pendidikan, diperlukan komponen tujuan, isi atau materi pelajaran, strategi pembelajaran, serta komponen evaluasi pembelajaran. Dan yang terakhir adalah adanya interaksi antar komponen atau saling berhubungan. Antar komponen dalam suatu sistem terdapat saling berhubungan, saling mempengaruhi, dan saling ketergantungan. Misalnya, guru bisa menjalankan fungsinya sebagai guru jika ada siswanya, karena siswa yang responsif, kritis, dan koordinatif banyak membantu guru dalam mengembangkan karirnya. Adapun refleksi pembelajaran dari materi yang telah disampaikan, yang pertama, setelah mendapatkan materi tersebut, apakah pelajaran baru yang kalian dapat? Yang kedua, apakah terdapat kendala dalam proses pemahaman materi? Dan yang terakhir, yang ketiga, lalu solusi apa yang bisa dilakukan supaya kendala tersebut dapat terselesaikan? Selanjutnya berikut ini adalah beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun materi dari video pembelajaran ini. Sekian video pembelajaran dari kelompok kami. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu Anda untuk lebih mendalami mengenai perencanaan pembelajaran. Pisau diasah buat petani, bawa ke ladang naik pedati. Selesai sudah presentasi ini, semoga bisa memberi arti. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You said